Masih di Sapa Indonesia akhir pekan, Saudara, Kementerian Agama terus melakukan investigasi terkait dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Dalam program Kompas Petang Sabtu kemarin, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Waryono, ini menyatakan janji Kemenag untuk memperketat menyeleksi izin pendirian pondok pesantren di Indonesia. Berikut ini pernyataan lengkapnya. Ini termasuk pondok, Mbak, yang mohon maaf sebenarnya pengurusnya tuh punya koneksi gitu ya. Dan kami terus terang sangat kaget karena apa? Koneksi maksudnya seperti apa, Pak Waryono? Maksudnya selama ini itu selalu mengikuti pembinaan. Jadi ini selalu mengikuti pembinaan. Oke. Hampir setiap pembinaan yang kami lakukan baik oleh Kementerian Agama Pusat ataupun provinsi itu pesantren ini termasuk yang sering mendapatkan pembinaan. Boleh jadi motif, ini motif sekali lagi kita perlu cek lebih dalam lagi. Ketika mendirikan pesantren bukan tujuan untuk mencerdaskan, tapi boleh jadi dia menggunakan bahasa agama, menggunakan bahasa pesantren untuk sesuatu yang bersifat keuntungan pribadi, untuk memuaskan nafsu gitu ya. Sehingga kami pun akan memperketat permohonan izin ini dengan melibatkan misalnya ormas Islam gitu ya, sehingga kemudian mereka dapat referensi gitu ya, bahwa ini adalah betul-betul pesantren yang punya tujuan mulia, bukan tujuan yang sangat rendah gitu. Jangan sampai pemerintah jadi pemadam kebakaran ya, setelah semuanya muncul ke publik baru kemudian sibuk mencari cara atau sibuk berbicara soal apa yang akan dilakukan. Ini kan seperti itu sering terjadi pada pemerintah. Pak Satriwan, harusnya pemerintah itu mengambil langkah apa untuk bisa benar-benar memberikan atau menghadirkan sekolah-sekolah ini, mau itu formal non formal, itu aman untuk anak-anak? Ya, yang pertama tentu mekanisme pencegahan itu yang lebih diutamakan ya. Oke, mekanisme pencegahan yang baik itu yang seperti apa? Nah, saya rasa kalau berkaca kepada satuan pendidikan, kalau di Kemdikbud memang sudah ada Permendikbud 82 2015. Tapi sebenarnya implementasinya sangat buruk juga. Karena tidak pernah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Misalnya, setiap sekolah itu diwajibkan memiliki satgas, Mbak. Satgas pencegahan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah. Mana ada? Tidak ada gitu. Kemudian yang berikutnya adalah harus ada mekanisme pelaporan, penanggulangan dan seterusnya. Dan itu harus muncul di dalam dokumen kurikulum operasional sekolah. Nah, selama ini tidak ada. Nah, di Kemenak, bagaimana mekanisme pencegahan, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan seterusnya di satuan pendidikan berbasis agama, itu memang belum ada. Apakah di pesantren, madrasah, ada undang-undang pesantren tapi seminari. Nah, bagus, ada undang-undang pesantren. Tapi di undang-undang pesantren memang belum sekompleks undang-undang sistem pendidikan nasional. Kalau sekolah dan madrasah ada mekanisme pengawasan, misalnya ada pengawas sekolah. Nah, kemudian juga ada LPMP kalau di Kemdikbud, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang di setiap provinsi. Lalu ada Dinas Pendidikan juga. Ya kan, jadi berlapis. Nah, sedangkan untuk pesantren, setahu saya tidak ada mekanisme evaluasi, termasuk akreditasi juga gitu ya. Pengawasan secara berkala, nggak ada. Kenapa ya? Nah, itu yang saya rasa bisa dibuat gitu ya untuk mengantisipasi ke depan gitu. Nah, yang kedua, pemadam kebakaran tadi saya rasa tidak efektif. Kalau mau kita konsisten misalnya, apakah yang akan ditutup itu semua lembaga satuan pendidikan berbasis agama yang ada gurunya melakukan kekerasan seksual selama ini? Karena kasusnya banyak. Ada Jombang, ada Mojokerto, Trenggalek, Sidoarjo, ya kan, Aceh Tamiang, ada Padang Panjang, ada Solok, Sumatera Barat, ada Pinrang, ada macam-macam, banyak sekali. Ada di Lampung juga. Apakah akan ditutup juga? Lalu santrinya atau siswanya mau dikemanakan setelah itu? Karena hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga harus dijamin oleh negara. Jangan sampai setelah sekolah atau madrasah atau pesantren ditutup,
maka anak-anak nggak bisa sekolah. Justru pelanggaran hak berikutnya bagi anak. Nah itu saya rasa yang harus menjadi pemikiran. Baik, saya ingin ke Bu Retno dulu. Bu Retno, ini terkait dengan kejahatan ini. Ini kan banyak yang mengusulkan agar ada hukuman yang yang luar biasa juga, karena kejahatannya juga luar biasa. Ya, salah satunya adalah hukuman kebiri ini banyak disuarakan juga. Anda melihat ini hukuman yang paling tepat untuk para pelaku kejahatan ini? Ya, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, persetubuhan dengan anak itu memang tindak pidana. Jadi tidak dikenal istilah suka sama suka atau mau sama mau. Tidak ada dalam konteks usia anak melakukan suka sama suka atau mau tidak, atau mau sama mau ya. Itu satu konsep yang mesti dipahami juga oleh sekolah gitu ya. Jadi harusnya tidak ada mediasi dalam hal ini. Penyelesaian harus ke ranah hukum. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana hukuman. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu sangat jelas menyebut bahwa kalau pelaku kekerasan seksual di pasal 76D ya, itu kekerasan seksual atau persetubuhan dengan anak itu adalah orang terdekat korban, maka sebenarnya di pasal 81-nya itu jelas sangat disebutkan dengan jelas di situ bahwa hukumannya itu maksimal memang 15 tahun. Namun jika dia adalah orang terdekat korban ya di ayat berikutnya itu memang ada, itu diperberat sepertiga. Jadi kalau 15 tahun sepertiganya kan 5 tahun, maka dituntut 20 tahun seperti kasus Cibiru Bandung tadi. Kemudian yang kedua itu namanya hukuman pemberatan, tapi ada yang namanya hukuman tambahan. Nah, hukuman tambahan itu kebiri, Mbak. Di dalam Undang-Undang Kebiri sangat jelas. Jadi kalau itu memang punya syarat. Jadi pertama adalah korbannya lebih dari satu, kedua pelaku itu melakukannya berulang-ulang. Atau dulu dia pernah ngelakuin satu kali terus ngelakuin lagi gitu. Itu juga bisa dikatakan sebagai, bisa saja terkena pada penambahan hukuman. Jadi kenapa disebut penambahan? Karena hukuman pokoknya harus dilakukan dulu. Misalnya dia kena 20 tahun, hukuman pokoknya 20 tahun. Lalu dari 20 tahun itu, setelah dijalani 20 tahun baru boleh kebirinya. Karena makanya disebut tambahan. Nah, tetapi kalau memang dia itu harusnya ada pemeriksaan psikologinya nanti, kalau udah ternyata menjadi hukuman pokok masih juga kayak begitu, ya mestinya kalau di beberapa negara Eropa itu nggak boleh dikeluarkan dulu dari penjara. Jadi memang tidak ada hukuman seumur hidup dalam ketentuan ini, tapi sebenarnya bisa diterapkan. Kalau memang dia nggak berbahaya untuk anak-anak, ya udah seumur hidup aja gitu. Itu juga sebenarnya bisa aja, tapi kan sangat bergantung kepada hakim ya. Jadi dalam kasus ini sebenarnya udah maksimal. Kalau kasus kita lihat Bandung ya, nah banyak kasus mungkin memang belum maksimal tuntutan hukumannya gitu ya, karena selalu dalihnya adalah alat bukti yang kurang. Tidak bisa dinyatakan berkali-kalinya tidak bisa gitu. Nah ini yang menurut kami ya polisi harus kerja keras lagi nih kalau ada kasus begini, apalagi di sekolah, galilah pasti korbannya nggak cuma satu dan pasti tidak dilakukan satu kali. Iya, penegak hukum juga harus punya perspektif anak ya dalam konteks seperti ini. Kalau hukuman maksimal 20 tahun bagi pelaku kejahatan seksual, Anda merasa itu sudah cukup atau seharusnya bisa ditambah lagi? Harusnya mungkin undang-undang kita bisa menambah hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Ya, kalau misalnya selain kebiri ya. Kebiri kan tambahannya. Betul. Sebenarnya kalau menggunakan itu sudah sesuai dengan ketentuan dan pasti undang-undang dibuat sudah melalui harmonisasi dengan berbagai pihak ya. Tapi menurut saya nih, apalagi ini orang-orang yang kemudian kayak kasus ini ya, kalau kita berangkat dari Bandung, kayaknya layak sebenarnya dia kena seumur hidup gitu ya, benar-benar kejahatannya luar biasa, biadab bagi kami ya, kami kutuk banget gitu. Dan itu kalau dia sampai kena hukuman yang lebih ringan, ya saya rasa itu presiden buruk gitu ya, pasti melukai rasa keadilan masyarakat. Dan memang kami juga mendorong sekolah-sekolah selain berani mengungkap ya, dan apalagi guru-guru yang memang sudah terindikasi, ada indikasi kok yang kayak gitu. Nah, tapi kami juga meminta sekolah-sekolah ini tidak hanya kementerian dan kementerian terkait ya, tapi ada dinas terkait serta sekolah harusnya mendeklarasikan, mengumumkan kami minta maaf telah terjadi begini dan kami akan perbaiki sistem. Harusnya begitu, jangan ada kejadian
udah ke hukum, udah habis itu sistem nggak diam dan berubah. selesai. Pemerintah saya bilang pemerintah ini harusnya minta maaf kepada publik, kepada anak-anak bahwa mereka telah gagal menghadirkan ruang belajar yang aman untuk anak-anak. Terakhir saya minta singkat saja mungkin dari Pak Satriwan, apa yang akan catatan yang Anda berikan kepada pemerintah dalam kasus kekerasan seksual yang banyak muncul ke publik? Ya, yang pertama ini extraordinary, tentu perlakuannya pun harus luar biasa gitu ya. Untuk konteks yang Kemenak, tentu kita mendorong lahirnya peraturan Menteri Agama. Yang kedua, dalam perspektif guru pendidik, kami tentu lebih mengedepankan pencegahan misalnya. Nah, saya setuju guru-guru ini dibekali pemahaman, wawasan, dan keterampilan terkait dengan misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, perspektif kekerasan anak, seperti tadi yang Mbak Retno sampaikan, kemudian juga pendidikan hukum dan hak asasi manusia gitu. Saya rasa memang ini belum. Termasuk di struktur kurikulum kita juga di lembaga pendidikan juga tidak gitu ya. Jadi guru saya rasa mesti diberikan pemahaman kesetaraan gender juga, pendidikan seksual juga gitu. Nah, sehingga guru-guru sudah punya kesadaran. Sehingga tadi dia tidak merasa ini aib lembaga lagi. Jadi lebih berpihak kepada masa depan anak gitu kan, ketimbang hanya menjaga nama baik lembaga misalnya gitu. Karena ada lebih penting dari ini gitu. Asesmen kompetensi guru juga secara berkala wajib juga ya Pak ya, untuk memastikan mereka orang yang aman begitu bagi para murid. Bu Retno, singkat saja catatan Anda untuk pemerintah. Untuk Permendikbud 82 tahun 2015 itu sudah sangat bagus, tapi kami mendorong ada perubahan. Pertama adalah pencegahan itu diperkuat. Yang kedua, belum masuk nih kekerasan seksual berbasis online, padahal banyak terjadi, dan juga ke cyberbully. Nah itu kami mendorong perubahan. Ditambah lagi satu, kalau terjadi kekerasan di sekolah jangan diselesaikan di lingkungan sekolah, tapi kerana hukum itu harus disebutkan dengan tegas seperti itu, dan Kementerian Agama ayo bikin permen yang sama untuk mencegah kekerasan seksual. Baik. Terima kasih Bu Retno, terima kasih juga Pak Satriwan. Sekali lagi, aturan yang ada yang memberikan perlindungan atau pencegahan terhadap kekerasan seksual jangan hanya tinggal aturan saja, tetapi implementasinya di lapangan harus benar-benar dilakukan dan diawasi secara berkala. Terima kasih Bu Retno, terima kasih juga Pak Satriwan untuk perbincangannya pagi hari ini. Sehat selalu.